Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Ramadhani, NIM L211911045, mahasiswi program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyuluhan zaman dahulu versus penyuluhan zaman kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Di dalam PowerPoint ini terdapat beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian penyuluhan. Yang kedua, fungsi dari penyuluhan. Yang ketiga, etika penyuluh. Yang keempat, metode penyuluhan. Dan yang terakhir adalah manfaat dari penyuluhan. Kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian dari penyuluhan. Pengertian penyuluhan dalam artian etimologis menurut Mardikanto pada tahun 1982 adalah penyuluhan adalah sebuah usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Penyuluhan sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia ke arah yang lebih baik terbentuk. Perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantikannya dengan perilaku baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik. Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya, A. W. van den Ban dan kawan-kawan pada tahun 1999 dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Kita pindah pada poin kedua, yaitu fungsi penyuluhan. Fungsi dari penyuluhan adalah yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku usaha dan pelaku ke sumber informasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Kita pindah pada poin ketiga, yaitu etika penyuluhan. Tentang hal ini, Padmanegara pada tahun 1987 mengemukakan beberapa perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh, yang meliputi yang pertama, perilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, jujur, adil, dan disiplin. Yang kedua, perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu mau menghormati adat atau kebiasaan masyarakatnya, menghormati nelayan dan keluarganya, apapun keadaan dan status sosial ekonominya, dan menghormati sesama penyuluh. Yang ketiga, perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai penyuluh yang andal, yaitu berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya,
memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan pekerjaannya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, dan berkemampuan untuk bekerja teratur. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan dinamika, yaitu ulet. Daya mental dan semangat kerja yang tinggi, selalu berusaha mencerdaskan diri, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuannya. Kemudian kita pindah pada poin keempat, yaitu metode penyuluhan. Memperoleh kegiatan penyuluhan yang efektif diperlukan untuk menggunakan metode penyuluhan yang tepat, sehingga sasaran dapat mendengar, melihat, merasakan, atau melaksanakan contoh-contoh yang diperagakan dengan tujuan untuk memberikan informasi secara teknis dan meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan orang yang disuluh. Apa itu metode? Metode adalah cara yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Setiap orang belajar lebih banyak melalui cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterimanya. Ada yang cukup dengan mendengarkan saja atau melihat, dan juga ada yang harus mempraktikkan dan kemudian mendistribusikannya. Apa itu metode penyuluhan? Metode penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadi perubahan sehingga sasaran mau dan mampu dalam menerapkan inovasi baru. Metode penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai: pertama, cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhnya. Kedua, suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dan yang ketiga, cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Dalam kegiatan penyuluhan, ada 3 golongan metode pendekatan, yaitu yang pertama, metode pendekatan perorangan. Dasar digunakan penyuluhan perorangan karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubung dengan penerimaan atau perilaku baru tersebut. Keunggulan pendekatan perorangan adalah relatif cepat terjadi perubahan perilaku sasaran penyuluhan setelah mencoba menerapkan inovasi. Kelemahannya, pendekatan perorangan yaitu memerlukan banyak tenaga dan waktu penyuluh untuk mendatangi orang satu persatu. Contohnya, berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, surat menyurat perorangan, kunjungan ke tempat kerja perorangan, hubungan telepon, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu metode pendekatan kelompok. Penyuluhan kelompok bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti bahwa penyuluhan kelompok itu menyajikan dan memberikan dorongan kepada individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah dirinya selaras dengan niatnya sendiri. Dalam hal ini, individu-individu tersebut didorong untuk melakukan tindakan yang selaras dengan kemampuannya semaksimal mungkin melalui perilaku perwujudan diri. Contohnya, diskusi kelompok dan temu karya, kursus tani, demonstrasi cara atau hasil karya wisata atau widya wisata, dan lain-lain. Yang ketiga adalah metode pendekatan massa. Metode massa adalah salah satu metode penyuluhan yang penyampaian informasinya ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Oleh karena itu, sasaran bersifat umum dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin,
pekerjaan, status ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Contoh dari metode pendekatan massa ini yaitu dengan cara rapat, siaran radio atau televisi, pemutaran film, penyebaran brosur, pemasangan poster, dan lain-lain. Penyuluhan pada zaman dahulu menggunakan metode penyuluhan yaitu metode demonstrasi dan metode ceramah, yang dimana metode ini masuk pada metode pendekatan kelompok. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyuluhan yang dilakukan melalui tutur kata atau penjelasan lisan oleh penyuluh langsung kepada sasaran. Metode ini digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, penjelasan, dan atau uraian tentang suatu teknologi pokok bahasan atau masalah secara lisan. Kelebihan penyuluhan zaman dahulu yaitu perhatian sasaran penyuluhan lebih fokus karena tertarik dengan apa yang akan didemonstrasikannya. Pemahaman sasaran penyuluhan lebih mendalam karena adanya pengalaman praktek langsung yang didemonstrasikan. Persepsi sasaran penyuluhan lebih jelas karena materi yang disampaikan melalui ceramah yang kadang kurang dipahami menjadi jelas karena mengamati langsung jalannya demonstrasi. Metode ini juga sangat menyenangkan sehingga akan berdampak sasaran yang lebih aktif. Kekurangan dari penyuluhan zaman dahulu yaitu masalah pengorganisasian. Yang kedua, pendekatan aktivitas pembentukan kelompok bersama. Yang ketiga, kesulitan dalam pengorganisasian aktivitas diskusi. Yang keempat, memerlukan pembinaan calon pimpinan kelompok yang cakap dan dinamis. Kemudian, penyuluhan zaman kemajuan teknologi informasi. Pada zaman kemajuan teknologi informasi, metode penyuluhan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan internet dan dunia maya. Metode ini masuk pada metode pendekatan massal. Menurut Van den Ban dan Hawkins, pada tahun 1999 bahwa metode penyuluhan massal merupakan suatu metode penyuluhan yang dapat menjangkau sasaran dengan jumlah yang cukup banyak. Kelebihan dari metode massal tersebut adalah metodenya tidak terlalu resmi, penuh kepercayaan, dan langsung dapat dirasakan. Namun kekurangannya yaitu memakan waktu yang lebih banyak, biaya yang dikeluarkan lebih besar, bersifat kurang efisien terhadap pengaruhnya. Kita masuk pada poin terakhir, yaitu manfaat penyuluhan. Eksplanasi fungsi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Fungsi sistem penyuluhan meliputi termasuk dalam pasal 4, yaitu memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya, agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, stay safe semuanya. Tetap di rumah dan jangan lupa berdoa agar kita selalu dihindari dari kekurangan pangan, cobaan hidup, dan wabah penyakit, terkhususnya
di negara kita, yaitu Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.